Dua kantor camat di Kabupaten Donggala, yaitu kantor camat Sindue Induk dan kantor camat Sindue Tobata, ludes dilalap api yang diduga dibakar oleh orang tak dikenal Rabu malam. Akibatnya, ribuan surat suara yang ada di dua kantor camat tersebut ikut terbakar. Ribuan surat suara beserta dokumen penting lainnya yang disimpan di dua kantor kecamatan tersebut ludes terbakar pada pukul 20 Rabu 16 April 2014. Dari 196 kotak suara yang disimpan di kantor kecamatan Sindue Induk, Kabupaten Donggala, hanya 32 kotak suara yang bisa diselamatkan. Sementara di kantor kecamatan Sindue Tobata, hanya 30 kotak suara yang bisa diselamatkan dari 86 kotak suara. Aparat kepolisian Polda Sulteng dan Polres Donggala yang tiba di lokasi mengindikasi bahwa dua kantor camat yang berada di Kabupaten Donggala diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal karena di lokasi kejadian polisi menemukan bau minyak tanah. Namun menurut Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Aridono Sukmanto, pihak kepolisian belum bisa mengungkap lebih jelas terkait kejadian tersebut dan masih akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Hanya untuk sementara perkiraan memang ada dugaan itu dibakar. Di dua-duanya juga dibakar, Pak ya? Sudah ada yang dicurigai, Pak, dari yang belum ada. membakar, Pak? Belum ada. Apa memang ada konflik, Pak, selama PPK berlangsung? Dari hasil investigasi sementara ini tidak ada riak-riak, tidak ada. Di dua PPK itu? Sama. Saksi dan PPK ya, Pak? Tidak ada. Sudah saya tanya dengan KPPK-nya, dengan petugas yang ada di situ, apakah ada persoalan atau mungkin ketidakcocokan itu tidak ada. Tidak puas itu tidak ada. Sementara Ketua Bawaslu Sulteng Ratna Dewi Petalolo mengatakan masih akan mempelajari terkait terbakarnya dua kantor kecamatan ini yang menyebabkan ribuan surat suara ikut terbakar. Sejauh ini Bawaslu Sulteng tidak pernah menerima laporan penggelembungan suara di daerah ini. Pelajari dulu fakta-fakta lapangan. Tentu kami belum bisa mengambil kesimpulan malam hari ini. Nanti apa yang kami temukan di lapangan ini akan kami jadikan bahan untuk kami plenokan di Bawaslu dan apa tindakan yang harus kami lakukan. Mengarah ke TSU atau bagaimana? Ya kita lihat nanti apakah kemudian data-data yang dibutuhkan untuk rekapitulasi ini. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan bukti penggelembungan daftar pemilih tetap atau DPT di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Papua. Komnas HAM mensinyalir penggelembungan DPT tersebut dilakukan oleh kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. 4,5 juta yang tidak diwadahi. Menurut saya, walaupun pemilu legislatif telah usai, tetapi masih saja meninggalkan permasalahan yang serius, terutama permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT di sejumlah daerah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan penggelembungan DPT terutama di Provinsi Papua pada pemilu tahun 2009, jumlah DPT di Papua sekitar 3.210.000 pemilih. Akan tetapi pada pemilu tahun ini mencapai 5.315.402 pemilih. Penggelembungan jumlah penduduk diduga dilakukan oleh bupati atau wali kota untuk 3 kepentingan, diantaranya sebagai persyaratan pemekaran wilayah, peningkatan dana alokasi umum di Departemen Dalam Negeri, dan kepentingan kepala daerah dalam pemilihan umum dan pilkada. yang kedua, manipulasi jumlah penduduk dilakukan untuk peningkatan dana alokasi umum. Karena kalau jumlah penduduk banyak, maka DAU juga banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, manipulasi penduduk. Jumlah penduduk dilakukan kepentingan pejabat kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dalam rangka pemilihan umum untuk partai tertentu yang berkuasa, berkuasa di wilayahnya, maupun juga pemilu kada. Nah, kami menemukan contoh ini. Tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan demografi yang dilakukan oleh kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Komnas HAM juga mendapati adanya berbagai bentuk pelanggaran, diantaranya hilangnya hak konstitusional pemilih warga negara,
tidak difasilitasinya pemilihan hak pemilih dari kelompok rentan seperti penyandang cacat, masyarakat kecil, narapidana, dan pasien rumah sakit yang mengakibatkan sejumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif Pileg di tingkat panitia pemilihan suara PPS di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, diduga dimanipulasi oleh oknum lurah dan petugas pengawas lapangan PPL. Dugaan tersebut muncul dikarenakan dua oknum tersebut mengubah semua hasil perhitungan suara. Dugaan terjadinya ada manipulasi jumlah surat suara di PPS Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, diungkapkan oleh salah satu saksi dari Parpol, Yudi. Menurut seorang saksi, Yudi, dirinya melihat adanya kejanggalan dengan jumlah surat suara setiap parpol. Yudi mengatakan, terjadinya manipulasi suara pada saat usai dilakukan rekapitulasi surat suara yang dilakukan oknum lurah bersama salah seorang PPL kelurahan dengan mengubah hasil dari rekapitulasi yang diprint berbeda dengan hasil rekapitulasi sebelumnya. Yudi menambahkan, dirinya bersama saksi lain telah melaporkan kejadian ini ke pihak Panwaslu Kota Palembang untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian di situ beliau juga mengambil data dari komputer PPS dipindahkan ke komputer kelurahan. Di situ mereka mengprint bersama Panwaslu. Terus hasil printannya ternyata setelah dicek bersama saksi yang lain banyak yang berubah. Salah satunya contohnya Partai Nasdem yang jumlah suaranya di TPS 16 itu seharusnya 2 menjadi 21. Selain itu untuk DPRD kota. Untuk DPRD provinsi saksi dari PDIP yang mengecek tadi. Sementara itu, Ridwan Syah, Ketua Panwaslu Kota Palembang, saat dikonfirmasi dengan adanya dugaan manipulasi data di PPS Kelurahan 8 Ulu tersebut, mengatakan belum menerima laporan terkait adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Kapan dulu katanya ada indikasi penggelembungan suara? Ada laporan belum? 8 dulu belum. Belum TPS, belum ada. Belum ada. Ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardian Syah Nugraha melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.